Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Amanullah, NIM 12011184428 dari kelas TI 4212. Kali ini dalam pelajaran pengendalian penjaminan mutu, saya akan mempresentasikan terkait laporan praktik tentang critical to quality, dan saya itu mengambil produk masker di sini. Jadi untuk pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang produknya itu sendiri. Jadi yang saya ambil di sini kan itu adalah produk masker. Nah, masker ini merupakan alat pelindung diri atau disingkat APD terhadap polusi udara, terutama di saat masa pandemi seperti ini. Seperti sekarang, masker itu sudah jadi syarat wajib di era new normal. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan terdapat 3 jenis masker yang sekarang itu beredar di pasaran. Yang pertama itu ada masker medis, yang kedua ada masker N95, dan yang ketiga ada masker kain. Nah, pertama-tama saya di sini akan menjelaskan terkait yang masker medis terlebih dahulu. Jadi masker medis ini kerap kali diminati masyarakat umum karena kualitas keamanannya yang sudah terjamin oleh lembaga-lembaga kesehatan. Nah, selain itu harganya juga cukup terjangkau. Masker ini juga bisa kita temukan di minimarket, apotik, bahkan warung terdekat. Namun sayangnya dari masker ini itu masih sedikit varian warna serta desainnya. Yang kedua, di sini ada juga masker N95. Nah, masker ini masih merupakan masker medis, namun masker ini itu memiliki tingkat keamanan yang jauh lebih tinggi, sehingga masker ini itu biasanya digunakan oleh para ahli tenaga medis dan juga dokter-dokter, terutama yang sedang berada di garda terdepan untuk melawan virus corona yang sekarang sedang beredar. Nah, yang kemudian ada juga masker kain. Nah, masker kain ini merupakan masker dengan tingkat keamanan yang dikategorikan cukup oleh pemerintah. Cukup di sini itu cukup untuk setidaknya mencegah penyebaran virus dari si corona itu sendiri. Nah, masker kain ini juga cukup banyak varian warnanya, bentuknya. Namun yaitu balik lagi ke yang penjelasan di awal, bahwa masker kain ini itu tingkat keamanannya itu masih di kategori cukup untuk mencegah penyebaran virus seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait identitas responden yang sudah saya beri pertanyaan via Google Form. Jadi saya di sini itu istilahnya mewawancari mereka melalui via Google Form. Nah, untuk yang pertama di sini ada Rafif Mujadid yang berusia 20 tahun, jenis kelaminnya laki-laki dan statusnya mahasiswa, status pekerjaannya mahasiswa. Yang kedua ada Pramudia Adhi Nugroho, usianya 20 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, status pekerjaannya mahasiswa juga. Sedangkan untuk yang ketiga di sini ada Muhammad Rifki Fadila, usianya 20 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, dan status pekerjaannya mahasiswa. Yang keempat ada Muhammad Rizky Wibowo, usianya 20 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, status pekerjaannya mahasiswa. Dan yang terakhir ada Mutiara Siska Putri Utami, usianya 20 tahun, jenis kelaminnya perempuan, dan status pekerjaannya itu adalah mahasiswi. Lalu kemudian di sini masuk ke bagian penyusunan voice of customer yang sudah saya rangkum melalui via Google Form dan sudah saya lampirkan di dokumen tugas yang berupa Word. Kemudian di sini saya
mengklasifikasikan voice customer ini itu berdasarkan masing-masing responden. Yang pertama dari Rafiq Mujadid. Rafiq Mujadid ini itu menuturkan bahwa dia itu mengharapkan tingkat kenyamanan dari sebuah masker. Terus kemudian juga tingkat keamanan. Mungkin untuk mencegah penyebaran virus dan sebagainya. Terus di sini juga ada Mutiara Siska Putri Utami, beliau menuturkan bahwa dia itu mengharapkan masker yang nyaman saat dipakai, desain yang simple, terus kemudian mudah dicuci, dan yang terakhir agar tidak sakit di bagian belakang kuping ini saat dipakai terlalu lama, karena sebagaimana yang kita tahu masker itu emang kalau misalkan dalam pemakaian waktu yang cukup lama 3 jam atau lebih itu pasti bakal terasa sakit di bagian sini, dan saya juga merasakan itu sendiri. Kemudian untuk Pramudia Adi Nugroho, dia itu mengharapkan dari sebuah masker itu yang estetik, kemudian masker yang tidak pengap tetapi kualitas keamanannya itu setara dengan masker medis. Karena masker-masker yang kita tahu, masker kain contohnya yang berada di pasaran itu emang nggak terlalu pengap gitu, cuman si tingkat keamanannya itu kan belum setara dengan masker medis gitu. Nah, beliau itu mengharapkan masker yang demikian. Kemudian di sini ada Muhammad Rifki Fadila, dia itu mengharapkan masker yang nyaman, mudah bernafas, kemudian masker medis namun dengan desain yang tidak monoton seperti yang tadi saya jelaskan. Dan kemudian di sini ada Muhammad Rizky Wibowo, dia mengharapkan masker yang fashionable, kemudian masker yang harganya terjangkau namun banyak variannya. Mungkin yang tadi masker medis itu bisa ditambah varian warnanya atau varian bentuknya dan sebagainya. Nah, kemudian saya di sini membuat rekapitulasi terkait voice of customer-nya. Jadi di sini itu terdapat 4 poin. Yang pertama itu kenyamanan, yang kedua keamanan, yang ketiga desain estetik, yang keempat harga yang terjangkau. Nah, kemudian di sini ada saya memaparkan identifikasi voice of customer berdasarkan dimensi kualitasnya itu sendiri. Jadi dimensi kualitas pada suatu produk itu terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Yang pertama itu performance, features, reliability, conformance, durability, serviceability, aesthetic, dan perceived quality. Nah, yang pertama tadi kan terdapat dibagi jadi 4 ya. Yang pertama itu kenyamanan. Nah, untuk kenyamanan sendiri itu termasuknya ke dalam dimensi yang serviceability. Kedua, keamanan itu termasuk ke performance. Yang ketiga, desain estetik itu masuknya ke aesthetics. Yang keempat, harga terjangkau itu masuknya ke reliability. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan identifikasi dan hasil analisis dari critical quality dan critical to process. Yang pertama dari voice of customer-nya itu yang kenyamanan. Nah, untuk yang kenyamanan ini itu dia di event driver-nya tuh terbagi menjadi 2, yaitu saat bernafas dan juga kenyamanan di kuping. Itu berdasarkan voice of customer juga. Nah, dari event driver ini terus sekarang kita masuk ke critical to quality. Nah, di critical to quality yang saat bernafas itu terbagi jadi 3 juga. Ada rongga masker, bahan masker, dan juga sirkulasi udara. Untuk yang rongga masker ini critical to process-nya itu adalah tingkat kerapatan dari rongga masker. Yang kedua dari bahan masker, critical to process-nya itu adalah ketebalan bahannya itu sendiri. Terus dari sirkulasi udara, critical to process-nya itu tingkat kepadatan sirkulasi udara. Dan selanjutnya event driver yang kedua itu ada kenyamanan di kuping. Nah, kenyamanan di kuping ini critical quality-nya itu terbagi jadi 2 juga. Yang pertama, ketebalan masker bagian kuping. Terus yang satunya lagi bahan masker bagian kuping. Kalau yang untuk ketebalan masker bagian kuping, critical to process-nya itu adalah tingkat ketebalan masker di bagian kupingnya. Dan yang bahan masker jadi
critical to processnya itu adalah bahan yang halus. Kemudian di sini juga kita akan membahas tentang voice of customer yang keamanan. Nah, di keamanan ini itu event drivernya itu aman mencegah penyebaran virus dan penyakit. Kemudian critical quality-nya ada dua. Yang pertama layer masker, yang kedua ketebalan masker bagian mulut. Nah, critical to process-nya yang layer masker adalah jumlah layer masker yang digunakan oleh si masker itu sendiri. Nah, kemudian yang ketebalan masker itu di critical to process-nya itu tingkat ketebalan bahan maskernya itu sendiri. Lanjut ke yang ketiga itu adalah desain yang estetik. Nah, desain yang estetik ini event driver-nya itu ada visual. Nah, dari event driver ini kita masuk ke critical to quality, terbagi menjadi dua juga. Yang pertama ada variasi dari masker, yang kedua adalah bentuk masker itu sendiri. Nah, untuk variasi masker terbagi menjadi dua critical to process juga. Yang pertama variasi warna, yang kedua variasi motif. Sedangkan untuk yang bentuk masker itu critical to process-nya adalah yang pertama menyesuaikan kontur wajah, yang kedua bentuk masker yang unik. Nah, yang terakhir ini ada face of customer yang harga terjangkau. Di event driver-nya menjadi satu, yaitu produk masker dengan harga terjangkau. Kemudian critical to quality-nya masuk harga masker medis, dan yang kedua harga masker fashion. Untuk harga masker medis sendiri ini critical to process-nya itu adalah menyantumkan harga sesuai tingkatan kualitas dari masker itu sendiri. Nah, yang harga masker fashion itu menyantumkan harga sesuai tingkat kesulitan pembuatan produk. Nah, bisa diambil kesimpulan bahwa hasil analisa pada laporan praktik ini, CTQ dan CTP yang dapat dikendalikan pada produk masker ini adalah dari segi keamanan dan juga dari segi desain masker itu sendiri. Kenapa? Karena untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen, tetap saja kita tidak boleh menghilangkan fungsi utama dari suatu produk. Dengan seiring berkembangnya dunia fashion, desain juga dapat dijadikan sebagai hal yang selanjutnya dipertimbangkan untuk meningkatkan minat dari konsumen terhadap suatu produk. Khususnya pada laporan kali ini adalah produk masker. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.